Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen, ini adalah tugas kedua. Perkenalkan, nama saya Junior Rizky Ardiles, NIM 05050344, PBBJ Banda Aceh, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Informasi dan mata kuliah Administrasi Jaringan. Pada tugas ini, kita akan mengerjakan praktikum sesuai dengan modul yang telah diberikan mengikuti petunjuk 1 sampai dengan 5. File laporan yang tugas yang akan dikumpulkan adalah file laporan praktikum dengan rekaman dan 2 file Cisco Packet Tracer. Nantinya kita akan mengikuti file sebagai berikut. Maksud kami langkah-langkah sebagai berikut seperti yang ada pada bahan praktikum. Langsung saja langkah pertama, kita akan melakukan instalisasi Cisco Packet Tracer.
Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video pertama dari video berseri atau playlist bertema Belajar Jaringan Komputer Dasar ditawarkan yang ditawarkan di dalam paket tracer, tetapi switch yang akan kita pilih adalah switch PT secara manual, dan kali ini kita akan end devices. Keempat PC ini akan saya hubungkan ke switch dengan. Nah, untuk kebutuhan kita kali ini kita akan menggunakan kabel Cooper straight through atau kabel tembaga straight through. Di sini saya akan pasangkan di bagian fast Ethernet-nya, lalu saya hubungkan ke switch di bagian fast Ethernet juga. Oke, saya akan lakukan hal yang sama untuk PC-PC yang lainnya. Fast Ethernet dihubungkan dengan fast Ethernet juga. Sini fast Ethernet dihubungkan dengan. Nah, paket reset akan memulai indeks dari 0 ya. Jadi kalau PC yang pertama berarti PC 0. Ini switch yang pertama kali muncul berarti dia dikenal sebagai switch 0. Oke, nah keempat PC ini akan saya hubungkan ke switch dengan menggunakan kabel tembaga atau Cooper dengan rangkaian kabel straight through. Oke, nah berikut akan saya demokan. Kalau kita mau menghubungkan PC dengan switch, kita bisa menuju ke bagian connections ya. Nah, di bagian connection ini terdapat beberapa jenis kabel yang didukung di dalam paket tracer. Nah, untuk kebutuhan kita kali ini, kita akan menggunakan kabel Cooper straight through atau kabel tembaga straight through. Di sini saya akan pasangkan di bagian fast Ethernet-nya, lalu saya hubungkan ke switch di bagian fast Ethernet juga. Oke, saya akan lakukan hal yang sama untuk PC-PC yang lainnya. Fast Ethernet dihubungkan dengan fast Ethernet juga. Sini fast Ethernet dihubungkan dengan fast Ethernet juga. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah topologi fisik yang akan kita gunakan dalam video kita kali ini. Ya, ada sebuah switch dan 4 buah PC yang dihubungkan dengan kabel Cooper straight through. Nah, agar perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, koneksi fisik saja tidaklah cukup. Di sini kita juga perlu mengatur pengalamatan untuk setiap PC pada jaringan.
kita. Ada beberapa pengalamatan dalam jaringan komputer. Pada video kali ini, kita akan memfokuskan pada pengalaman. Di sini saya akan memberikan alamat IP. Di sini setiap PC saya akan beri alamat IP. Oke. Caranya adalah seperti ini. Saya akan coba demokan dulu di PC yang pertama. Saya pilih PC-nya. Lalu saya menuju ke bagian desktop di sini. Oke. Nah, di bagian desktop saya pilih IP configuration. Di sini saya akan memberikan alamat IP 192.168. Titik 1.1. Oke. Subnet masknya saya akan berikan 255.255.255.0. Oke, seperti itu. Kalau sudah saya close, lalu saya buka untuk PC yang kedua. PC yang kedua akan saya beri IP 192.168. Oke. Di sini default. Gateway dan DNS servernya kita kosongkan terlebih dahulu karena kita hanya membuat jaringan LAN sederhana dan kita tidak membutuhkan gateway. Address-nya bisa di untuk juga adalah dengan melakukan ping. Berikut akan saya demokan. Dan yang menarik adalah paket research juga mengakomodir fungsionalitas ping di setiap PC-nya. Saya akan beri contoh di sini. Oke, saya menuju desktop. Kali ini saya akan menuju pilihan atau menu command prompt. Nah, di sini command prompt yang digunakan benar-benar mengemulate command prompt atau merepresentasikan command prompt yang ada di PC Windows. Oke. Nah, kalau di PC Windows, ketika kita ingin melihat IP address milik kita, ya, atau milik perangkat yang sedang kita gunakan, kita bisa mengetikkan perintah IP spasi config. Nah, IP config tanpa spasi. Oke, di sini juga sama ya. Ketika kita melakukan IP config pada PC pertama kita, ya, maka di sini kita bisa melihat IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0 seperti itu. Sama persis dengan sistem operasi pada Windows. Nah, berikutnya saya akan melakukan uji koneksi antara PC yang pertama ke PC yang kedua. Ya, berarti di sini saya bisa melakukan ping ke alamat PC kedua saya yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini terdapat pesan reply dari alamat 192.168.1.2. Ya, berarti saya mendapat pesan balasan dari perangkat dengan IP 192.168.1.2. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keterhubungan antar dua perangkat ini. Oke, selanjutnya saya akan coba melakukan uji koneksi dari PC yang pertama ke PC yang keempat. Ya, maka saya bisa lakukan ping ke alamat 192.168.1.4. Oke, dalam hal ini juga sama mendapatkan pesan reply, artinya kedua perangkat tersebut sudah terkoneksi dengan baik.
Nah, sebagai contoh di sini, saya akan mencoba melakukan ping ke alamat 192.168 satu titik, misalkan titik 10, ya. Dan di sini saya tidak punya perangkat yang terhubung dengan alamat IP 192.168.1.10. Kalau saya Pada saat ini kita sudah sampai di tahapan nomor 5. Seperti yang dapat pada panduan, kita telah berhasil melakukan ping ke IP address 192.168.1.11 yang mana IP komputer kita adalah 192.168.1.1. Berarti ini artinya dia telah dapat melakukan ping atau terhubung ke komputer yang lain, ke empat PC yang lain yang tersedia yang tadi telah kita buat jaringannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahapan nomor 6. video ini bermanfaat bagi kita semua. Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Nah, untuk mulai berinteraksi dengan iOS atau iOS, kita dapat memilih tab CLI. Saya buka dulu routernya, ya. Lalu di sini ada tab CLI atau tab CLI. Oke. Nah, CLI ini merupakan kependekan dari Command Line Interface. Ya, CLI atau CLI merupakan kependekan dari Command Line Interface. Oke. Nah, Cisco Packet Tracer juga akan mensimulasikan proses booting dari iOS dulu. Oke, iOS memiliki 3 mode utama. Private tanda lebih besar menggunakan command enable. Lalu dari privilege exec mode, saya bisa menuju ke yang diakhiri
Ini dengan dalam kurung config lalu ada yang akan saya demokan di sini adalah konfigurasi untuk dengan menggunakan Mau tetap pede saat aktif seharian? Pakai Rexona sehabis mandi. command enable secret. Hello, my name is Iqbal and I'm going to find these two computers. I'm going to take it 1.1 and then the IP address is 1 gateway dot VLAN and then we will give 20.1 config and ZF VLAN connect.
Bisa nggak sih urus orderan dan pelanggan tanpa keteteran? Tentu bisa. Mekari Kontak, solusi CRM dan omnichannel yang responsif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ubah nggak bisa, jadi tentu bisa. 아쿠아 마시라면 이렇게 마셔야지. 알겠어? Perkenalkan, nama saya Elvindo Malu Damnuna, NIM 212. Kemudian kita enter dot address 19. Kita masuk pada router titik 4.1. Nah, kemudian kita close, kita masuk pada subnetnya 255, tetap default gateway-nya 192.168.3.1. Kemudian kita close, kita masuk pada PC3, kita masukkan desktop, kemudian kita IP configuration, kita masuk pada IP address 192.168.4.2. subnetnya tetap, subnet masnya tetap, kemudian kita default gateway kita isi 16. Kita masuk pada CLI. Di sini sudah mode router. Nah, kemudian untuk exit VLAN name mode term. Sekarang sudah mode switch. Untuk konfigurasi pada switch, kemudian kita masukkan perintah N atau enable conf t untuk konfigurasi terminal. Nah, kemudian untuk konfigurasi interface FA0 pada switch, kita masukkan interface FA 0/1. Nah, kemudian kita masukkan switch port mode drop untuk sebagai jalur paket menuju router. Switch port mode drop. Nah, kemudian kita exit sekali lagi. Nah, kemudian untuk membuat VLAN database, kita masukkan perintah VLAN database, kemudian enter. Nah, kemudian kita masukkan VLAN name, ini bebas nama apa saja.
Hey everyone, in this video I'm going to a single switch. Actually use VLAN 1. I mean all the devices that you connect to the switch are all assigned to VLAN 1. And we can verify it that it's going to work by default by just doing a ping from laptop 0 and verify and 10.1. This is the subnet mask and this is the IP headers on laptop we see assigned to it. So if I is the default VLAN and all the switch ports are assigned to it. So if I do a ping to laptop 1, it's going to work. So I'm going to create a non-default, a new VLAN, and I can do that by going into the global configuration mode and say VLAN 300 and name. I'm going to say end user because this is for the end users. And the funny thing is, when you enter the command, it's not gonna create automatically the VLAN. And yeah, so here, so now it creates it. So in the past, it doesn't work this way, where when you enter the command, you have to
Setiap hari ada kesempatan baru. Makanya, daya tahan tubuh harus terjaga. Minum Imbus Extra bila perlu. Formula sinergis Imbus Extra vitamin C dan D3, suplemen nomor 1. Imbus Extra. Bantu jaga daya tahan tubuh. Yeah, because Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perangkat. Oke, masuk ke desktop. Titik 1, titik 2. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Masing-masing PC sudah kita konfigurasi. Kemudian konfigurasi terminal. Config. Jadi kita lakukan konfigurasi. Kita lihat dulu VLAN-nya. Coba exit dulu. Coba kita lihat VLAN-nya. Jadi yang ada VLAN 1002, 1003, 1004, 1005. Sekarang kita konfigurasi VLAN. Kemudian kita buat namanya VLAN 10. Bentar. Kemudian nama VLAN 10 adalah name LAN 1. Bentar. Kemudian exit. Dibuat lagi VLAN 20, enter. Name-nya ada 20. Di sini ketikkan konfigurasi terminal. Config. Kemudian nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Okay, this video is about how switch. This is the ports from number 2. Next thing you want to name butter. Enter. There we go. We got a VLAN number 2. Now we see that we have this VLAN here named butter. So we've now created a VLAN. Next thing we want to do is add some ports in there. We got all these ports. Next thing I'm going to do is go to interface, have the FA. So now we're going to act number 2.
Baru, sikat gigi Pepsodent Nanosoft. Tuh, wah, gak. Empat. Iya, ada 4. Perkenalkan, nama saya Elvindo Maludam. FA 0 garing. Nah, kemudian kita masukkan perintah VLAN, masukkan Swissport mode drop. Ada nama Nah, kemudian VLAN A, kita close 0 from 192. Di sini kita akan membuat map udah gini gitu. Switch port access di sini. Baik, Bapak dosen yang terhormat, karena dari tadi saya mencoba error dan saya tidak
dapat membuat database, maka saya akhiri praktikum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.